kita semua. Yang menjadi ayat renungan untuk kita saat ini tertulis dari Yohanes 15 ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran Tuhan Yesus tentang pohon anggur yang benar merupakan gambaran yang menekankan bahwa Yesus adalah pusat hidup orang Kristen. Dalam hal ini, orang Kristen diajak untuk senantiasa bersandar dan melekat pada Yesus supaya setiap orang Kristen dapat menjalani hidupnya dengan baik dan orang Kristen yang dapat berbuat kebaikan kepada banyak orang. Dalam gambaran tentang pokok anggur yang benar ini, ada dua jenis yang ingin dijelaskan kepada kita semua, yaitu ranting yang berbuah yang banyak dan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah pastinya tidak luput dari proses pembersihan, di mana pada bagian ranting yang kering dan yang tidak berguna dilakukan pemangkasan supaya kesuburan pohon tersebut tidak terganggu. Tindakan pemotongan ini dilakukan untuk bertujuan yang baik supaya berbuah semakin lebat atau semakin banyak. Pada pokok anggur, tentu pembersihan memperlihatkan keadaan pohon itu gersang untuk sementara. Namun dari yang nampaknya gersang, kemudian pohon anggur mendatangkan daun dan buah yang banyak. Gambaran inilah yang dianalogikan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Sebagaimana dikatakan, akulah pokok anggur itu, dan kamulah rantingnya. Kepada para pengikutnya Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokoknya, dan kitalah orang Kristen sebagai ranting-rantingnya. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menghasilkan buah yang baik dan yang manis, perlu dilakukan pembersihan, supaya akhirnya memperlihatkan buah yang baik. Artinya, untuk menghasilkan kebaikan bagi kita sendiri dan bagi orang lain, segala sesuatu yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi kita untuk bertumbuh harus dibersihkan dulu secara tuntas. Seperti misalnya karakter lama atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tentu, upaya pembersihan ini tidak terlepas dari batang pokok anggur itu, yang dimana sang pokok yang bersatu dengan ranting-rantingnya. Dalam hal ini, Yesus digambarkan sebagai pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting akan hidup berkembang dan berbuah saat ranting itu tetap melekat pada pohonnya atau pada batangnya. Dengan demikian, manusia hanya hidup dan berkembang sejauh ia hidup dalam Yesus Kristus. Dapat dipastikan buah hidupnya pun adalah buah hidup yang menyelamatkan, tidak memecah belah, apalagi berbuah kosong atau rasanya asam. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh menjadi perhatian bagi kita saat ini, dan yang mau ditegaskan kepada kita semua para pengikut Kristus melalui renungan saat ini ialah untuk tinggal di dalam Yesus, hidup dalam Yesus, dan jauh dari hal-hal duniawi yang tidak disukai oleh Yesus. Hidup dan tetap tinggal bersama Yesus supaya terlihat buah dari kehidupan setiap orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak lagi hanya memegang gelar dia sebagai orang Kristen, akan tetapi sudah terlihat dari perbuatan kesehariannya, dan orang lain dapat merasakan kebaikan dari kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kemudian, hendaknya kita dapat menyatu dengan pokok anggur atau dengan Yesus Kristus. Hal ini menjadi syarat yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan setiap orang Kristen. Jaminan keselamatan hadir jika kita setia dan tekun bersatu dengan Yesus. Jadi, dalam situasi hidup kita seperti apapun, tetaplah mempunyai kesatuan dengan Yesus Kristus yang adalah pokok anggur. Marilah kita membuka diri kepada Tuhan dan membiarkan Ia masuk
dan tinggal dalam hidup kita. Bersatu dengan Yesus berarti siap untuk menghasilkan buah rohani dalam ketekunan. Yesus ialah pokok anggur yang benar dan Bapa di surga adalah penguasanya. Jadilah ranting-ranting yang menghasilkan buah yang baik dan buahnya itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Artinya, jadilah sebagai pengikut-pengikut Kristus yang mampu menunjukkan keteladanan hidupmu sebagai pengikut Kristus, sehingga melalui kamu semakin banyak orang yang percaya dan mau mengikut Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.